Tegadan 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 pam pam tegadan 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 pam pam tegadan 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 pam pam tegadan tegadan pam pam. Kembali lagi dengan saya Priska Barusegu di Bincang Ramadan. Ramadan di tengah Corona. Oke. Kita Ramadan tahun ini memang beda sekali ya dengan tahun-tahun sebelumnya karena lagi ada wabah dan lain sebagainya gitu. Habib sendiri pasti selama Ramadan ini belum pernah ke masjid kan? Iya, makanya akan sangat berbeda. Jauh sebelum Ramadan juga udah agak Jumatan, padahal kalau dalam Islam Jumatan itu wajib banget. Wajib. Dan kalau 3 kali nggak Jumatan katanya harus syahadat lagi kan? Iya, dikenakan dosa kafir. Kafir. Tapi kalau untuk kayak gini tidak enggak ada alasan yang dibenarkan. Kalau sekarang kan bukan cuma alasan dibenarkan, ini alasan yang justru kita diwajibkan untuk tidak Jumatan. Karena kalau melakukan Jumatan memaksa akan menyebabkan keburukan besar. Keburukan. Wabah. Ada ininya ya, apa kayak hukumnya gitu kalau lagi wabah, lagi apa? Bukan hanya wabah, apalagi wabah. Hukumnya kalau angin kencang, hujan deras saja, kata Nabi, diperbolehkan, termasuk alasan diperbolehkannya untuk tidak sholat jamaah di masjid atau sholat Jumat. Apalagi wabah yang benar-benar penyebarannya kalau kita kumpul-kumpul. Malah kata Nabi, memang yang di luar harus jangan masuk ke dalam tempat terjadinya wabah, yang di dalam jangan keluar dari tempat wabah, dan yang di rumah harus mengkarantina dirinya. Itu dari dulu Nabi udah sampaikan udah ada hadis kayak itu. gitunya. Artinya kalau ada wabah, ibadahnya di rumah gitu. Dan kalau di Islam kan ibadah di rumah bisa aja gitu. Malah Nabi katakan semua bumi Allah ini adalah masjid. Jadi masjid itu gak mesti bangunan di mana kita bersujud, maka itulah masjid. Kristen tuh bisa ibadah di rumah nggak, Bang? Budayanya nggak ada sebenarnya. Ada namanya mesbah keluarga ya, di rumah aja keluarga. Tapi core utamanya memang ditempatkan di satu tempat berjemaah lah, katakanlah gitu. Makanya di dalam kekristenan fase corona ini menjadi sangat berat. Kenapa? Karena nggak langsung oke gitu loh. Himbauan pemerintah ini nggak langsung oke, akan banyak argumen-argumen tertentu yang sebenarnya ini merugikan banyak umat Kristen sendiri. Ya terbukti dalam dua kasus yang akan saya sebut ini di dalam ketidakmengertian mereka. Jadi himbauannya sudah baru dimunculkan setelah mereka melakukan ini. Jadi dua ini tidak sengaja melawan pemerintah. Cuma beda sehari ini. Sebelum himbauannya keluar. Di Lembang dan di Bogor. Nah gitu, dan ini melibatkan banyak banget. Yang di Lembang itu kalau saya nggak salah akhirnya 200-an yang positif COVID dari satu meeting itu. Dan itu pertemuan raya, pertemuan seluruh Indonesia, mereka kembali ke daerahnya masing-masing. Nah, di situ udah clear, tapi di beberapa daerah orang masih berargumen, masih bisa, masa Yesus kalah sama ini. Ya yang jadi masalah kan kadang-kadang orang membenturkan antara kuasa Tuhan dan kuasa COVID ini, sehingga ranah hikmatnya atau benang merahnya orang nggak nalar gitu. Kayak misalnya, saya naik mobil, saya percaya Tuhan jaga, tapi saya pakai sabuk pengaman. Saya tinggal di apartemen, saya percaya Tuhan jaga, tapi saya punya alarm ini asap, gitu. Dan saat ini adalah sangat penting buat orang Kristen untuk menyadari bahwa sangat penting untuk mengikuti arahan pemerintah dan menyadari secara sungguh-sungguh bahwa waktu kita tidak beribadah sama-sama itu bukan representatif sebuah kekalahan. Bahkan andai kata ada orang Kristen yang terinfeksi COVID-19, itu bukan salah satu bentuk kekalahan iman. Gitu. Mungkin dia nggak jaga kesehatan, mungkin dia nganggap enteng dan sebagainya. Nah itu sebabnya kita nih nggak punya waktu panjang. Menurut saya ini sesi yang sangat penting buat buat semua nih. Lebih baik kita ikutin karena ya survei membuktikan sudah ada beberapa yang akhirnya pemerintah harus bebenah karena jumlah yang meledak dari pertemuan-pertemuan ibadah gitu sih. Lebih banyak dari situ. Dan menurut Habib di bulan-bulan kayak gini masih ada nggak sih umat-umat Muslim yang pengennya kayak ibadah tarawihnya di luar atau apa, atau semuanya udah
di rumah aja semua. Iya, sebenarnya yang paling berat itu Jumatan, karena Jumatan itu kewajibannya ketat sekali dalam Islam. Jadi saya itu dari awal itu walaupun sudah dilarang oleh semua ormas Islam, oleh negara, semua kalau di Islam alhamdulillah agak serentak semua melarang. Tapi masih ada aja yang jam 11 atau jam setengah 12 siang hari Jumat itu bawa sajadah pakai pakaian Islami nyari masjid yang buka gitu. Jadi untuk orang-orang yang seperti itu saya katakan bahwa ibadah itu utamanya untuk menghilangkan ego dalam diri kita. Jadi kalau justru karena alasan ibadah ego Anda naik, justru kayaknya perlu dipertanyakan. Anda itu menyembah Tuhan atau memberhalakan egomu gitu, menyembah dirimu sendiri gitu. Itu perlu dipertanyakan sih. Karena ego itu yang justru akan dihabisi dengan ibadah gitu. Dan inti dari sholat berjamaah itu salah satunya untuk mengajarkan kita agar berjamaah. Berjamaah itu artinya bersolidaritas. Nah, salah satu bentuk jamaah atau solidaritas saat COVID-19 ini adalah justru dengan kita tidak ke masjid, berjamaah untuk tidak sholat jamaah di masjid. Itu solidaritasnya yang sekarang harusnya dipetik sebagai buah dari sholat berjamaah selama ini gitu. Bukan malah ngotot untuk sholat berjamaah. Dan ayo jujurlah pada diri sendiri. Sekarang pertanyaannya, Anda lebih kangen sholat berjamaah di masjid atau nongkrong bareng di kafe? Ayo, maksud saya ayo Kalau jujur. saya nongkrong dong, saya nggak pernah kangen sholat saya. Iya dong, kalau Anda kangen sholat aneh dong. Kan saya ditanya, Iya. saya juga dengar pertanyaan itu, saya berhak menjawab. Jadi maksud saya itu salah satu problem masjid dari dulu adalah yang bangun banyak, yang ngisi sedikit. Memakmurkan masjid itu repot betul. Kayaknya itu problem semua agama. Iya. Jadi itu problem kita. Jadi kalau sekarang sok untuk wah saya mau ngotot sholat berjamaah, dari dulu kemana Anda itu ketika Benar, masjid benar, dibuka-buka? Oke, seperti biasa yang terakhir ini Habib, ini kan corona, Habib, untuk Habib dan Kakak Yeri, corona ini musuh kita bersama semua kan. Dan Kakak Yeri dan Habib ini kayaknya kalau bicara, kalian pemuka agama, mungkin kalau dengan kalian bicara umatnya akan lebih ngikutin gitu kan, yang selama ini mungkin masih kayak ngotot, masih apa gitu. Terakhir nih ada pesan yang perlu disampaikan untuk orang-orang yang sebenarnya masih ngotot banget, kayak bilang aku kangen gereja, aku kangen masjid. Ya. Sebenarnya gini, Padahal nggak kangen. Serius gitu. sebenarnya gini, kalau kita pikirkan ada pelajaran besar lah. Umat Islam itu diajarkan sejak awal untuk selalu melihat hikmah. Hikmah itu kebaikan dalam keburukan apapun. Setiap ada keburukan pasti ada kebaikan yang lebih besar di dalamnya. Itu namanya hikmah. Ayo kita belajar hikmahnya. Sekarang Ka'bah dibikin sepi, masjid ditutup, bahkan Vatikan juga sepi, gereja juga ditutup. Begitu juga tembok ratapan juga ditutup, menjadi sepi. Apa maknanya? Maknanya adalah bahwa ibadah itu sebenarnya tidak bergantung kepada tempat-tempat itu. Ibadah juga tidak bergantung kepada ritual-ritual itu utamanya. Yang terpenting adalah sebenarnya kehadiran Tuhan di hati. Bukan kehadiran kita di masjid atau kehadiran kita di Ka'bah, kehadiran kita di gereja atau kehadiran kita di tembok ratapan, di Vatikan, tidak itu. Utamanya adalah masjid hadir nggak di dalam diri kita, Ka'bah hadir nggak dalam diri kita, Tuhan, Allah kalau dalam Islam hadir nggak dalam hati kita. Karena walaupun kita ke Ka'bah, kalau dalam umat Islam itu mau haji atau umroh, kalau hatinya nggak hadir, percuma, pulang-pulang cuma dapat gelar haji doang, nggak berubah, imannya nggak semakin tinggi, attitude-nya nggak semakin baik. Jadi bagi saya justru ini ujian untuk menangkap esensi dari ibadah, yaitu bahwa agama utamanya bukan tentang ritualitas atau tempat-tempat suci, tapi hatimu yang dibuat suci. Itu dari Kakak Habib. Kalau dari Kakak Yeri? Kalau saya singkat dua. Kalau orang ke gereja terus pulang, terus dia ngerasa lebih baik dari orang yang nggak ke gereja, itu artinya pergi berhasil pulang gagal. Gitu. Jadi esensinya di situ.
Lalu kedua, musim itu sangat penting buat Tuhan. Di dalam, secara khusus dalam kacamata firman. Kenapa? Karena musim adalah sesuatu yang nggak bisa dirubah sama satu manusia pun. Yang manusia bisa lakukan adalah beradaptasi dengan musim tersebut. Oke. Nah, kita ada dalam satu musim. Nggak bisa. Mau diapain? Mau didoa, bahasa rohaninya ditengking, dia apa, nggak bisa. Nah, jadi saya mendorong umat Tuhan beradaptasilah. Beradaptasilah dengan susahnya masker, vitamin C, terbatas, masker, dan semua beradaptasilah. Karena satu saat musim akan berganti, akan ada adaptasi lagi yang lain. Harusnya itu menimbulkan sebuah pengharapan bahwa nggak mungkin masa sekarang jadi sebuah permanen. Iya. Jadi ikutin aja lah apa yang diarahkan sekarang. Gitu sih. Dan satu lagi, saya sering bilang bahwa sekarang itu tempat ibadah paling utama bergeser di suasana seperti ini. Ketika masjid ditutup, tempat ibadah paling mulia sekarang adalah rumah sakit. Jadi ibadah paling mulia adalah membantu orang-orang yang sedang sakit COVID-19 itu. Dan pejuang utamanya, orang yang paling mulia sekarang itu ya para perawat, dokter, tenaga medis, dan donatur yang mau membantu mereka yang terjangkit virus ini. Itu sih kalau menurut saya. Intinya badai pasti berlalu ya. Badai pasti berlalu, tapi hikmah harus abadi. Hikmah harus abadi. Hikmahnya, pesannya, pelajarannya harus kita pegang terus agar bodoh gak jadi rutinitas kita. Sekarang ngambil pelajaran, besok bodoh lagi, ngulang kesalahan lagi. Karena di Islam itu kalau 2 kali aja ngulang kesalahan disebutnya keledai. Jangan-jangan emang keledai itu. Jatuh di lubang yang sama itu. Kayaknya ada juga di kita ya. Ada seperti anjing kembali pada kubangannya, seperti babi kembali pada kubangannya. Demikian orang yang mengulang-ulang kesalahan. Iya. Anda kok pasti babi anjing ya? Karena itu yang paling dekat dengan umat Kristen. Ya maksudnya ya ini wabah yang sangat berbahaya, apalagi obatnya belum ditemukan gitu kan. Saya yang anak muda juga yang sekarang keluar juga takut, semuanya takut. Jadi ini kita lawan bersama, kita doakan bersama di bulan yang suci ini, semoga wabah ini cepat berlalu teman-teman, semua bisa kembali seperti sedia kala. Dan saya kok merasa benar sekali kalau ngomong gini. Saya tidak bisa lama-lama ngomong seperti ini ya. Iya, aduh kayak ada Roh Kudus yang masuk gitu. Ini kayak bukan Priska gitu. Terima kasih banyak teman-teman. Tetap kuat. Kita lewati ini bersama-sama. Ya udah gitu aja sih. Saya Priska Baru Segu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.